PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau CMRY terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui perluasan penjualan ke pasar ekspor. Langkah ini menjadi strategi perseroan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan menjaga pertumbuhan kinerja di tengah persaingan industri makanan dan minuman. Perseroan terus menambah negara tujuan ekspor seiring meningkatnya permintaan produk makanan dan minuman olahan dari pasar internasional. Ekspansi ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penjualan luar negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Strategi diversifikasi pasar diharapkan memperkuat ketahanan bisnis perseroan. Pasar ekspor menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi CMRY. Perseroan mengandalkan produk susu, yogurt, dan makanan olahan berkualitas untuk bersaing di pasar global. CMRY terus meningkatkan standar produk agar memenuhi kebutuhan dan regulasi negara tujuan ekspor. Kekuatan merek dan inovasi produk menjadi modal penting dalam memperluas pangsa pasar internasional. Strategi ini mendukung peningkatan nilai tambah produk Indonesia. Ekspansi pasar luar negeri dinilai mampu meningkatkan volume penjualan dan menjaga pertumbuhan pendapatan perseroan. Diversifikasi pasar juga membantu mengurangi resiko akibat perlambatan konsumsi dalam negeri. Langkah tersebut memperkuat posisi CMRY di tengah persaingan industri makanan dan minuman. Perseroan optimistis peluang ekspor masih terbuka lebar. Perseroan akan terus memanfaatkan peluang ekspor sebagai salah satu strategi pertumbuhan jangka panjang. Peningkatan jaringan distribusi dan perluasan pasar diharapkan mendorong kinerja keuangan yang lebih solid. Strategi ini juga berpotensi meningkatkan daya saing CMRY di pasar global. Perseroan optimistis ekspansi ekspor akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. PT Bersama Zata Jaya Tbk atau Zata membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 ditopang momentum belanja Lebaran. Pertumbuhan penjualan dan laba menunjukkan strategi perseroan dalam memperkuat bisnis fashion muslim masih mampu menangkap peluang di pasar domestik. Perseroan membukukan penjualan sebesar 74,19 miliar rupiah pada kuartal 1 2026 atau tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Momentum Lebaran menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan busana muslim di seluruh jaringan penjualan. Kinerja ini menunjukkan daya tahan bisnis Zata di tengah persaingan industri retail fashion. Perseroan berhasil memanfaatkan momentum musiman untuk meningkatkan pendapatan. Segmen pakaian masih menjadi penopang utama pendapatan dengan kontribusi hampir seluruh penjualan perseroan. Dari sisi distribusi, penjualan kemitraan tumbuh 34% dan menjadi pendorong pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan penjualan eceran. Strategi pengembangan jaringan mitra membuka peluang peningkatan skala bisnis dengan investasi yang lebih efisien. Model bisnis ini juga memperluas jangkauan pasar Elzata dan Dauki. Laba kotor tumbuh 12% menjadi 35,3 miliar rupiah, sedangkan laba bersih meningkat 34% menjadi 8 miliar rupiah. Peningkatan penjualan dan pengelolaan beban pokok yang lebih efisien menjadi faktor pendorong kinerja. Arus kas operasional juga melonjak 141% menunjukkan fundamental bisnis yang semakin kuat. Kinerja ini memberikan ruang bagi perseroan untuk mendukung ekspansi usaha. Kinerja positif awal tahun menjadi modal penting bagi perseroan untuk menjaga pertumbuhan sepanjang 2026. Penguatan arus kas dan jaringan distribusi diharapkan meningkatkan daya saing bisnis di industri fashion muslim. Perseroan memiliki peluang memanfaatkan pertumbuhan konsumsi dan perluasan basis pelanggan untuk meningkatkan nilai bisnis. Strategi tersebut diharapkan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi di tingkat desa. Tujuannya agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus mencegah praktik penyimpangan dan penyelundupan barang subsidi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapat subsidi pemerintah, mulai dari pupuk hingga LPG.
Kepala Negara menjelaskan gagasan awal pembentukan Kopdes Merah Putih ini berawal dari keinginannya memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembentukan koperasi simpan pinjam di seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya mencapai sekitar 81.000. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani masyarakat desa. KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat. Ya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa pembangunan 15.845 koperasi Desa Merah Putih telah rampung. Seluruh koperasi Desa Merah Putih telah memiliki bangunan, gudang, gerai, dan perlengkapan operasional sebagai persiapan menuju peluncuran program pada Agustus 2026. Ferry menyebut sekitar 83.000 koperasi Desa Merah Putih telah mengantongi badan hukum, adapun 15.845 diantaranya telah merampungkan seluruh pembangunan fisik. Menurut Ferry, sebanyak 19.539 KDMP lainnya masih dalam proses pembangunan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 35.000 koperasi yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah. Pemerintah tengah menuntaskan pelatihan dan pendidikan bagi para manajer KDMP. Pelatihan itu ditargetkan selesai pada awal Agustus 2026 sehingga para manajer bisa segera ditempatkan di koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan fisik dan sarana pendukungnya. Pemerintah menargetkan sebanyak 40.000 koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026, di mana program itu menjadi salah satu strategi memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi. Yang 100% bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539. Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Nanti atas perkenan Bapak, kami juga ingin supaya Bapak Presiden meresmikan operasionalisasi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih nanti insya Allah di bulan. Pemirsa, penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai capaian tersebut mencerminkan ekonomi Jakarta tetap terjaga di tengah dinamika global. Pameran multiproduk terbesar Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi ditutup pada 12 Juli 2026. Selama 32 hari penyelenggaraannya, JFK 2026 berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,2 juta orang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Jakarta Fair Kemayoran bukan sekedar ajang pameran, namun mendukung pertumbuhan UMKM, industri kreatif untuk menggerakkan roda perekonomian kota. Rano berharap sektor perekonomian daerah yang digerakkan oleh pemerintah, industri kreatif,
maupun UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi pijakan penting bagi Jakarta menjadi kota global. Alhamdulillah antusias masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi kembali. Terlihat pada penyelenggaraan tahun ini Jakarta Fair dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Transaksi menembus lebih dari 8 triliun rupiah. Alhamdulillah. Capaian tersebut mencerminkan optimis ekonomi Jakarta yang tetap terjaga. Jakarta Fair Kemayoran 2026 digelar sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jumlah peserta pameran mengalami peningkatan menjadi 2.800 peserta dan 1.800 stand atau tenan dengan komposisi 55% sektor swasta dan 45% sektor UMKM. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Asian Development Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2% pada 2026 dan 2027. Proyeksi tersebut masih berada di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 yang mencapai 5,4%. Asian Development Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2% pada 2026 dan 2027. Berdasarkan laporan terbaru Asian Development Outlook edisi Juli 2026, ADB menilai prospek ekonomi Indonesia masih tetap stabil. Proyeksi 5,2% untuk 2026 ini tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan laporan pada April lalu. Sebagai perbandingan, ADB memangkas proyeksi rata-rata pertumbuhan negara berkembang kawasan Asia Tenggara pada 2026 menjadi 4,6% dari sebelumnya 4,7% pada proyeksi April. Konflik Timur Tengah dinilai menjadi penyebab utama pelemahan pertumbuhan di kawasan ASEAN. Perinciannya, ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2%, Malaysia 4,6%, Vietnam 7,2%, Thailand 1,8%, Laos 4%, Myanmar 2,4% hingga Timor Leste 3,8% dibandingkan laporan April 2026. Di sisi lain, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina dari 4,4% ke 3,8% dan Kamboja ke 4,1%. Sebaliknya, proyeksi pertumbuhan Brunei Darussalam dikerek naik menjadi 1,8%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, turnamen golf antar perusahaan diikuti ratusan peserta dari sejumlah perusahaan emiten. Turnamen ini memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. IAE Golf Turnamen 2026 mengusung tema Fairway to the Future, Connecting Leaders, Shaping the Fairway of Opportunities. Turnamen ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pimpinan perusahaan terbuka, regulator, serta berbagai mitra strategis pasar modal. Pada penyelenggaraan ke-10 ini, IAE meluncurkan IAE Signature Trophy, yaitu piala bergilir yang menjadi simbol kebersamaan, kolaborasi, dan kepemimpinan di lingkungan pasar modal Indonesia. Turnamen tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang penyelenggaraannya, dengan partisipasi 139 peserta serta dukungan 36 sponsor dan mitra strategis. Dan saya apresiasi IAE konsisten membuat forum untuk mempererat silaturahmi dan juga untuk mendorong kolaborasi antar pelaku pasar modal. Melalui acara golf ini, dan golf itu adalah permainan yang penuh dengan ketidakpastian, persis seperti kita di pasar modal. Dan memang membutuhkan banyak, untuk kesuksesan itu kita benar-benar bekerja sama. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Emiten Indonesia, Husen, berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat serta memperkuat optimisme terhadap masa depan pasar modal nasional. Ya, caranya kan tujuannya tadi mempererat silaturahmi gitu ya. Juga membangun semangat untuk kompetisi yang positif, yang sehat, dan membangun harapan buat masa depan bangsa Indonesia. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan berbagai kategori penghargaan dengan hadiah uang tunai hingga kendaraan mewah.
Program ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara emiten, bursa, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi kuat, pasar modal Indonesia diharapkan terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Berliana Zulkarnain melaporkan.